Audio Jungle. Audio Jungle. Ada 23 kampus yang ditutup oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lantaran 23 kampus itu nakal, berbuat curang, dan melanggar hukum sehingga meresahkan masyarakat. 23 perguruan tinggi yang ditutup itu karena ada laporan masyarakat, sekitar 52 jenis laporan masyarakat yang masuk ke Kemendikbud Ristek. Ada beberapa penyebab, mulai dari praktek jual beli ijazah hingga penyelewengan dana KIP kuliah. Yang pertama, praktek jual beli ijazah. 23 perguruan tinggi swasta itu lantaran mereka terbukti melanggar. Salah satunya adalah praktek jual beli ijazah. Dan ijazah itu tidak melalui kuliah, tidak melalui pembelajaran, tetapi ijazah dikeluarkan asal mampu membayar duit. Nah, inilah yang merugikan masyarakat, merugikan Indonesia, dan tentunya merugikan nama baik Kemendikbud Ristek. Sehingga wajar kalau 23 perguruan tinggi itu dicabut izinnya. Menurut Prof. Nizam, praktek jual beli ijazah harus dihentikan guna menjaga kualitas pendidikan tinggi, karena itu perguruan tinggi yang melakukan praktek tersebut harus ditutup. Bagaimana dengan mahasiswanya? Mahasiswanya akan dibantu pindah berkuliah lewat bimbingan intensif dari Kemendikbud Ristek. Alasan yang kedua adalah di perguruan tinggi proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk perkuliahan, diskusi, seminar, praktek lapangan, serta penelitian tugas akhir. Proses pembelajaran didukung keterlibatan pihak internal dan eksternal. Namun, untuk 23 perguruan tinggi itu, pembelajaran dilaksanakan dengan fiktif. Kuliah hanya mengikuti mata kuliah tertentu dan hanya beberapa pertemuan, tahu-tahu lulus dan dapat ijazah. Nah, ini yang betul-betul merusak kepandaian, merusak pengetahuan, merusak keinginan masyarakat untuk menjadi pintar. Pembelajaran hanyalah rekaan, bukan berdasarkan pada pembelajaran yang nyata. Nah, yang ketiga penyebab 23 perguruan tinggi itu ditutup adalah penyelewengan dana KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Tak hanya melakukan praktek jual beli ijazah dan pembelajaran fiktif, kampus-kampus yang ditutup itu juga melakukan penyelewengan dana KIP kuliah. KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar kuliah itu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk lulusan SMA atau sederajat yang mempunyai potensi akademik namun mempunyai keterbatasan ekonomi. Nah, sampai tanggal 25 Mei 2023 terdapat 52 pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi ringan, sedang, berat, sampai pada pencabutan izin operasional. Nah, yang dicabut izin operasionalnya 23 perguruan tinggi, sedangkan yang lainnya masih sanksi ringan, sedang, dan berat. Kemudian penutupan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Salut untuk Kemendikbud Ristek. Kok baru kali ini dilakukan, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan dan ada upaya untuk membenahi perguruan tinggi di Indonesia. Nah, berikut daftar perguruan tinggi lokasinya, karena memang perguruan tinggi apa tidak disebut, dirahasiakan oleh Kemendikbud, takutnya memang terjadi kericuan atau dampak yang negatif.
tetapi disebutkan tempat-tempatnya. Tangerang 1 perguruan tinggi, Surabaya 2, Medan 2, Tasikmalaya 1, Yogyakarta 1, Padang 2, Bali 1, Palembang 1, Jakarta 5, Makassar 1, Bandung 1, Bogor 1, Manado 2, Bekasi 2. Ini yang masih ketahuan, dan tentunya kita berharap Kemendikbudristek melacak lebih jauh, turunkan timnya untuk menyisir perguruan tinggi yang nakal seperti ini, ada di kecamatan, ada di kabupaten. Turunkan timnya, bongkar semua, bila perlu cabut izinnya dan tidak boleh mendirikan lagi yang bersangkutan atau yayasannya. Betapa ini merugikan Indonesia, membodohkan masyarakat, dan tentunya ini mencoreng nama baik pendidikan di Indonesia. Salut kepada Kemendikbudristek, lakukan terus pelacakan-pelacakan sampai pada perguruan tinggi yang lain akan cerah dan melakukan pembelajaran dengan baik dan benar, supaya ilmu itu dapat diserap oleh para mahasiswa. Demikian dari Kak Yatno Bintang, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.